Rekan saya Mega Melinda, NIM 1203111089. Kami di sini akan menjelaskan tugas proyek yang berjudul Masalah-masalah yang dihadapi peserta didik dosen pengampu Bu Asia MPD mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Sebagai calon guru, kita harus mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh peserta didik. Baiklah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan bimbingan konseling? Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling juga memiliki tujuan dan fungsinya. Tujuan dan fungsi bimbingan konseling di sekolah dasar, yang pertama yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya yang meliputi 1. Aspek pribadi sosial, 2. Aspek belajar, dan 3. Karir. Adapun fungsi dari bimbingan dan konseling, salah satunya yaitu pemahaman. Pemahaman membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya supaya dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi dari bimbingan dan konseling selanjutnya yaitu ada fasilitas. Fasilitas memberi kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri peserta didik. Selanjutnya ada penyesuaian. Penyesuaian peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Salah satu dari jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yaitu layanan orientasi. Halen tahun 2002 menegaskan bahwasanya layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan yang baru dimasukinya. Selanjutnya ada layanan informasi. Menurut W.S. Winkel menegaskan bahwa layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan konseling daring selama masa pandemi. Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO sejak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus corona. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus corona dengan jumlah waktu 91 hari. Langkah yang diambil oleh pemerintah berdampak pada kegiatan siswa di sekolah, salah satunya yaitu instruksi pemerintah tentang di rumah adalah kegiatan belajar. Belajar tidak boleh berhenti walaupun pemerintah menginstruksikan 14 hari libur untuk sekolah dan kampus di Indonesia. Kegiatan pembelajaran siswa diarahkan dalam bentuk pembelajaran secara daring atau online di rumah. Kegiatan pembelajaran secara daring pada dasarnya sangat beragam, antara lain dapat dilaksanakan melalui Google Classroom, Zoom, TV edukasi, belajar interaktif di portal Rumah Belajar, Ruang Guru,
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mega Melinda. Kepada Mega Melinda saya persilakan untuk melanjutkan menjelaskan materi yang telah kita sajikan. Hai, nama saya Mega Melinda. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan dari hasil materi yang telah kami kerjakan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Peserta didik pastinya mempunyai permasalahan-permasalahan, contohnya seperti permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kasus seperti ini apalagi kita sedang dihadapi dengan masalah penyebaran virus corona yang sudah menyebar di seluruh dunia. Pastinya peserta didik memiliki permasalahan yang dihadapinya seperti masalah pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Hal ini dapat kita lihat dengan diberlakukannya belajar di rumah yang dapat menimbulkan masalah tersebut. Yang pertama yaitu masalah pribadi. Contohnya seperti peserta didik sekarang pastinya selalu di rumah dan dapat menimbulkan kejenuhan dan membuat onar di dalam rumahnya. Hal ini dapat menimbulkan ketekanan di dalam hati peserta didik tersebut. Yang kedua ada masalah sosial. Contohnya, peserta didik akan sering juga bermain di daerah masyarakat. Kita semua tahu bahwasanya anak di bawah umur, contohnya seperti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, masih tidak mengetahui sifat sopan dan santun secara benar. Terkadang bisa saja peserta didik melakukan hal tidak baik terhadap temannya ataupun masyarakat di sekitarnya. Yang terakhir ada masalah belajar. Contohnya dalam hal ini peserta didik akan sangat kurang minat dalam belajar karena di dalam pikirannya hanya bermain saja. Apalagi dengan situasi virus corona ini yang mengharuskan anak belajar melalui gadget. Peserta didik akan mengalami kesulitan dan memahami materi yang tidak langsung disampaikan oleh guru mata pelajarannya. Masalah-masalah tersebut terjadi dikarenakan kurangnya minat belajar dari peserta didik. Ditambah lagi dengan pandemi seperti ini yang pastinya akan merusak generasi muda. Pemahaman dalam pelajaran juga sangat terganggu karena peserta didik apalagi di bawah umur, pelajaran yang dijelaskan secara langsung saja kita harus mengajarinya pelan-pelan dan benar-benar, apalagi hanya diberikan tugas saja, sudah pastinya tidak mengerti sama sekali. Masalah tersebut dapat kita atasi dengan membuat sistem belajar secara langsung ataupun tidak full, tetapi setidaknya guru menjelaskan secara langsung agar peserta didik dapat memahami pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru tersebut. Peserta didik juga harus lebih diajari tentang pentingnya sopan santun yang harus diterapkan di setiap lingkungannya, agar peserta didik dapat paham dan tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Demikianlah tugas proyek yang telah kami selesaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang melihat ataupun menontonnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.